Okay, let's go. Okay, let's go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk Pakcik Makcik Maledes. Hari ini kita akan membahas sedikit serius ini karena saya mendapat beberapa kiriman video dari subscriber kita yang mana rupanya penyelundupan timah, isu timah yang dicuri diselundupkan ke Maledes ini nggak pernah berhenti. Mereka masih saja berupaya mendapatkan timah-timah tersebut dengan berbagai cara. Dan negara tetangga lainnya, Singapura yang juga ikut-ikutan tidak suka Indonesia majulah ya di bidang ekonomi. Ini menurut saya sudah kelewatan sekali tetangga Indonesia ini. Orang ikut perdagangan bebas saja mereka halang-halangi. Bayangin, udah puas ngerampok Indonesia selama ini, ratusan ribuan triliun, menampung para koruptor yang lari ke negara mereka, dan memanfaatkan uang hasil korupsi itu untuk negara mereka, itu belum juga cukup. Ya. Nih Pakcik dan Makcik Maledes, khususnya kalian suka menghina-hina TKI, lihat ini. Kerja orang kalian, masuk ke Indonesia, nyelundupkan narkoba dari zaman dulu. Ini nanti video cuplikan, ini video-video baru-baru ini aja, ini dalam minggu ini aja. Penyelundupan pasir timah. Itu ada tanah jarang juga itu dari Bangka Belitung. Itu kan yang paling tinggi, paling hebat kualiti tanah jarangnya. Yang smelter Maledes ini memang mengharapkan hasil selundupan dari situ. Nah, hasil curian inilah yang menghidupkan industri semikonduktor mereka itu. Walau sudah seketat begitu, masih aja mereka mencoba dengan berbagai cara. Nah, baru-baru ini kemarin, 2 hari yang lewat, Singapura, Indonesia mau berdagang bebas, orang mau dagang, yang didagangin hasil jerih payah sendiri, kok tetangga yang judes, yang marah, yang selama ini kaya raya karena memperbodoh dan mencuri hasil kekayaan kita. Itu saudara-saudara sekalian yang perlu saya ingatkan. Ancaman kepada Pak Prabowo dan rezim pemerintah saat ini itu luar biasa sekali loh. Nanti saya bahas setelah cuplikan video ini. Ya, saya reaksi. Sebelum kita lanjutkan, cek 3 video ini ya. Check this out. Berhasil menggagalkan aksi penyelundupan timah ilegal di perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Bangka Selatan ini. Ya, Aren dan pemirsa Tribuners, untuk tim gabungan ini juga diketahui berawal dari beberapa informasi terkait adanya aktivitas atau kapal yang berada di perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Kabupaten Tobuali, yang membawa pasir timah. Dan dekat informasi tersebut, tim gabungan mulai dari bea cukai, lalu juga beberapa instansi terkait seperti aparat kepolisian dan TNI, AL juga ikut dalam tim ini dan berhasil mengamankan 1 unit kapal yang memang diketahui membawa pasir timah yang dibungkus atau dikemas menggunakan karung berwarna putih yang disimpan di dalam dek kapal. Dan
dalam penangkapan tersebut dilakukan di wilayah perairan Tanjung Kerasak, dan dari penangkapan tersebut juga untuk kapal langsung diamankan dan disisir tempat-tempatnya termasuk kamarnya. Jadi kita berangkatnya dari koper ini, ya. Dari koper ini kita temukan ini adalah sebuah cartridge, ya, untuk dimasukkan di vape elektrik, ya. Itu sebanyak 6 bungkus plastik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang masing-masing berjumlah. Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ada negara tetangga yang tidak suka ekonomi Indonesia maju. Negara tetangga itu, kata Erlangga, ialah Singapura yang bersebelahan persis dengan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erlangga Hartarto dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit atau JFSS 2026 di Jakarta Selatan, Selasa 13 Januari seperti dimuat tribunnews.com. Menurutnya, semakin aktifnya Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dan blok dagang dengan berbagai negara, maka Singapura tidak suka melihatnya. Bahkan Erlangga menyebut pemerintah Indonesia melihat upaya-upaya Singapura untuk menjegal Indonesia dalam perdagangan bebas. Namun Erlangga tidak. Keamanan Laut atau Bakamla berhasil mengamankan sebuah kapal kayu yang membawa ratusan karung berisi pasir timah ilegal yang akan diselundupkan ke wilayah Malaysia. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah melakukan pengiriman sebanyak 3 kali dengan nilai miliaran rupiah. Inilah video milik patroli Bakamla saat kapal patroli KN Datu 301 mengamankan sebuah kapal kayu KM Restu Ibu di perairan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam kapal kayu tersebut terdapat 600 karung berisi pasir timah. Pejabat-pejabat di Indonesia, ya, menteri-menterinya bukannya terlalu pintar. Seandainya mereka pintar, mereka mampu, ya, menjalankan tugas mereka dengan benar. Mereka mampu mengatur sistem-sistem di negara kita dengan benar. Tapi coba lihat sekarang, ya, sistem di negara kita itu seperti apa? Amburadul. Itulah menunjukkan bahwasanya pejabat-pejabat, menteri-menterinya nggak terlalu smart. Kritik itu sah. Alright. Yang akan saya bahas dulu penyelundupan timah, ya, keluar. Ini Mohnur sering komen nih orang Pak Cik Maledes, nyalah-nyalahin, yang disalahin tuh kenapa orang Indonesia tuh mau nyelundupkan, mau dikorupsi, mau disogok. Karena kalian menerima mereka, kalian itu memang mengharapkan mencuri, terang-terangan nggak bisa ya kalian memanfaatkan orang-orang begitu. Jadi penadah dengan pencuri itu sama, malah penadah ini hukumannya lebih berat. Kalau tidak ada yang membeli hasil curian, itu nggak ada orang mau mencuri. Ya, kalau mencuri nggak bisa dijual kan nggak percuma. Tapi smelter Malaysia, Maledes ini sendiri udah mengaku bahwa mereka itu selama ini mendapat bahan bakunya dari hasil selundupan kekayaan alam Indonesia. Gilanya bukan timah saja, ini pasir timah. Di dalam itu ada tanah jarang yang harganya itu di pasar gelap $250 per kilo kalau nggak salah saya. Tanah jarang yang diinginkan pemerintah Amerika, yang direbut-rebutkan orang sekarang ini, yang dipakai untuk produksi jet tempur, hypersonic, satelit, mobile phone, dan itu ya tanah jarang yang di Bangka Belitung ini yang paling kualitas paling tinggi itu. Sampai hari 2-3 hari yang lewat, saya udah lihat beberapa, ini subscriber saya terima kasih siapa yang kirim link. Kalau cocok saya bikin konten ya. Sampai hari ini udah segitu ketatnya pengawalan, masih mereka mencoba dengan berbagai cara. Itu TNI AL, kapal yang ini yang ketangkap tenggelamkan aja kayak Bu Susi kemarin nih, biar efek jerahnya jelas. Tangkap barangnya, kapalnya tenggelamin. Tangkap setiap kapal yang dapat, tenggelamin.
Seperti Bu Susi bikin kemarin, kalau nggak ada efek jerahnya itu. Banyak caranya mereka mencuri, nyelundupin ke Malaides ini. Ada yang lewat pulau-pulau kecil dulu, ada teman yang komen orang Bangka tuh, Bangka asli cerita cara mereka orang nyelundupin Malaides ini mengambil hasil bumi Indonesia. Ratusan triliun per tahun. Kalau dikumpul-kumpul selama ini udah ribuan triliun Indonesia dirugikan oleh Malaides ini. Ya, luar biasa sekali ini. Masih aja 3 hari yang lewat, 25 ton itu yang ketahuan. Ya, makanya. Terus yang kedua, dari Malaides ini mereka masuk ke Indonesia yang diselundupkannya bukan barang-barang bagus-bagus. Kalau kita dapat juga umpamanya nyelundupin barang yang kita butuhkan seperti mineral-mineral langka ke Indonesia, enak juga. Ini yang diselundupin mereka narkoba. Ya, dengar ini saudara-saudara, narkoba, penghancur generasi emas Indonesia. Ini kasus narkoba orang Malaysia ini bukan sekali dua, udah lumrah dari dulu-dulu. Kalau masuk Indonesia mereka nyelundupin narkoba. Kalau nelayannya maling ikan. Dia sibuk ngomong-ngomong TKI. TKI ilegal itu datang ke Malaides itu karena human trafficking, penjualan manusia, tekong-tekong yang dapat orang Indonesia yang dibodoh-bodohin itu dapat porsen. Jadi mereka tangkap, buang ke sana. Dan para cukong-cukong Malaides ini suka dengan TKI ilegal karena mereka bisa aniaya mereka, bisa nggak dibayar gajinya, bisa mereka bunuh. Kalau mati bisa diambil organ tubuhnya, dijual lagi di pasar organ tubuh kan mahal. Orang ngomong banyak, subscriber saya ngomong, yang mati dari Malaides itu dikirim ke Indonesia, isi dalam tubuhnya udah diambil semua. Mana boleh begitu, harus ada izin keluarga, kecuali umpamanya saya sebelum meninggal buat bikin surat pernyataan. Kalau saya meninggal, mata saya atau jantung saya mau saya hibahkan. Itu boleh, orang yang bersangkutan. Ini enggak. Malaides ini memang luar biasa menurut saya. Nah, yang kedua, ini negara satu lagi nih, Singapura. Nggak begitu kasar seperti Malaides, tapi Singapura ini dari dulu ngeruk pasir itu udah dari dulu, dari zaman tahun awal 2000-an saya di Bintan Resort bekerja sebagai water sport. Mereka udah ngambil, lihat mata kepala saya sendiri. Saya pelatih sailing, water sport, ngajar orang sailing pakai katamaran, windsurfing. Lihat kami kapal-kapal mereka yang ngeruk timah. Alasan buat nimbun, bukan, ngambil banyak hasilnya yang diambil mereka. Koruptor kita lari ke sana. Di Malaides itu si Riza Khalid di sana sekarang sembunyi. 400 sekian triliun dia korupsi itu. Uangnya ya di sana. Kalau Singapura dari dulu nggak mau mereka tanda tangani ekstradisi, istilahnya mengembalikan para koruptor itu ke Indonesia. Ada apa? Karena mereka memanfaatkan uang hasil korupsi itu buat negara mereka, bisa diputarkan lagi. Memang tetangga-tetangga Indonesia ini luar biasa jahat-jahatnya. Kayak orang kaya Indonesia itu kayak orang kaya raya bertetangga dengan para garong, para maling. Yang selama ini udah enak hidup, malah mereka lebih kaya dari yang punya badan, yang hasil curi mereka itu mereka lebih kaya. Nah, setelah Indonesia mulai kuat dipimpin Pak Prabowo ini, mulai mereka resah karena nggak nyaman lagi maling tuh. Singapura untuk berdagang bebas saja mereka nggak senang, bayangin. Nggak senang mereka kita maju itu. Malaides kita udah tahu. Selama ini kita dibodoh-bodohin wilayah udara itu, ingat Pak Purbaya ya, saya salut dengan Pak Purbaya itu. Awal-awalnya dialah yang membatalkan masa wilayah udara Riau dan Natuna itu dikuasai Singapura. Itu di wilayah negara kita.
Purbaya yang itu, yang membatalkannya itu. Dia ngomong, mana ada perjanjiannya, mana ada itu. Itu kan daerah wilayah kami. Dulu enak sekali mereka, daerah Riau sama Natuna itu diawasin mereka, wilayah udaranya. Ya suka-suka, mereka mau mencuri apapun di sana. Orang mereka yang ngawasin. Pak Purbaya itu yang mengembalikannya. Itu menteri-menteri yang dibilang jantung pisang bodoh, Simeon Maledes itu. Luar biasa sekali loh. Jadi kepada teman-teman saya, rakyat Indonesia, saya sebagai diaspora hanya tanggung jawab moral aja. Musuh Pak Prabowo dengan rejimnya sekarang itu nggak main-main loh. Dari dalam ada mulai para koruptor, oligarki yang selama ini enak korupsi udah nggak nyaman, itu jelas nggak suka. Mereka berupaya, mereka akan membayar influencer, YouTuber, media untuk menggiring opini yang jelek di pemerintahan sekarang. Bayangin 4 juta hektar kemarin perkebunan liar yang punya para koruptor, punya Malaysia, punya Singapura disikat sama Pak Prabowo, dikembalikan ke Agrinas. Sekarang kita nggak perlu numbang-numbang hutan baru, ngolah hasil tangkapan itu aja dengan baik yang benar. Bisa kita panggil semua pekerja sawit Indonesia yang di Maledes yang cuma digaji 1.000 ringgit itu di bawah UMR Jakarta. Bisa kita bawa pulang itu gaji 2.000 ringgit pun bisa. Bukan sedikit itu yang diambil Pak Prabowo. Ratusan ribuan triliun para koruptor, para maling-maling ini merugi. Jadi wajar aja mereka marah-marah. Belum lagi negara tetangga kita. Di Singapura begitu. Negara kecil begitu, bayangin. Apa nggak lucu itu? Orang kamu dagang-dagang sendiri, barang-barang sendiri, ya suka-suka. Mulai kok tetangga yang selama ini sibuk mencuri, memperbodoh kita yang marah-marah. Benar kata Pak Prabowo itu, kekuatan luar negeri itu, Pak Prabowo itu diserang dari dalam dan luar. Bayangin pintar rezim Pak Prabowo itu. Dari luar negeri, dari dalam negeri Indonesia, itu contohnya kami ekspor batu bara, ekspor timah, cuman 100 ton. Tahu-tahu apa? Dan hebatnya Pak Prabowo, dari luar negeri ada tim khusus mereka mempertanyakan ke negara tujuan. Umpamanya Cina, berapa itu ekspor sebenarnya? Tahu-tahu bukan 100 ton, yang diekspor itu 100.000 ton. Bayangin, invoice aja begitu aja mereka tipu. Ekspor impor kita itu ya kerjasamalah dengan bea cukai, dengan pasti kerjasama semua. Bayangin cara Indonesia itu menipu dari kiri, kanan, atas, bawah, tetangga. Itu yang dihadapin Pak Prabowo. Jadi kalian rakyat Indonesia harus kalian support. Kasihan beliau. Saya lihat beliau ini juga nggak begitu fit lagi, lihat dari badannya, kecapean mungkin Pak Prabowo, Pak Purbaya, Pak Amran lah yang fit saya lihat. Kalau fisikalnya ya saya ini instruktur, coach, jadi di samping coach saya fitness saya tahu juga. Jadi nggak heran kalau pemimpin Indonesia itu banyak dimusuhi dari luar dalam. Itu benar itu berarti pemimpinnya. Ya. Itu aja pesan saya. Lihat video penutup dari Pak Prabowo. Terima kasih buat subscriber saya. Welcome bagi yang baru datang. Ini channel Kontra Narasi, juga channel yang sebisanya memberi informasi yang baik buat bangsa Indonesia agar tidak gampang diadu domba, digiring opininya. Malah yang baik jadi salah. Dan saya bukan tim sukses Prabowo, bukan terlibat dari ada partai politik, enggak. Hidup saya pun enggak tergantung dengan Indonesia, cuman tanggung jawab moral saya
saya bisa merasakan pimpinan sekarang itu mulai Pak Jokowi lah itu ya, sampai sekarang itu udah benar. Bisa dilihat, kita lihat dari luar negeri aja cara orang asing terhadap bangsa kita terlihat. Bangsa kita udah mulai maju, dihargai, bener apa enggak tuh kelihatan. Sekarang nggak malu orang Indonesia ngaku. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Dulu banyak orang yang nggak ngaku dari Indonesia. Ya lihat video penutup ini, itu saja video kali ini agak berat. Dukung rejim sekarang itu, beliau diserang kiri kanan, media aja nggak heran kalian melihat media, YouTuber atau apa aja nanti menjelek-jelekkan. Ya wajar lah orang banyak ada yang rugi ribuan triliun. Ya kalau bayar media cuma 100-200 juta ya kecil kan. Itu saja video terakhir, enjoy. See you next video. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.